Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafadu ala Lum'atil I'tiqadi. Ibnu Qudamah mengatakan, "Uli nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamati." Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki haud, memiliki telaga di hari kiamat. Ma'uhu asyaddu bayadan minal labani, yang airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, dan rasanya lebih manis daripada madu. Wa abariquhu adada nujumis samai, dan bejana-bejananya, artinya tempat-tempat minumnya, jumlahnya sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Orang yang minum minhu, dari telaga tersebut, syarbatan, satu tegukan saja, maka tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Syekh Abdullah Al-Qusayr di catatan kaki nomor 1 mengatakan, ma yajibu i'tiqaduhu min umuril qiyamati wujudu haudin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi arasatil qiyamati. Di antara perkara yang wajib untuk kita yakini dari perkara-perkara hari kiamat adalah tentang adanya haud, adanya telaga Nabi. Adanya telaga itu danau milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Lima sabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan hadis yang sahih dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannati. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah raudhah, itu adalah taman dari taman-taman surga. Para ulama menjelaskan maksudnya bahwasanya raudhah itu memiliki keutamaan. Berdiam di sana atau beribadah di sana itu diibaratkan seperti berdiam atau beribadah di taman-taman surga. Kemudian kata Nabi, wa mimbari ala haudhi, dan mimbarku kelak ada di atas telagaku. Al-haditha. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memiliki telaga, memiliki haud. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda anil haudi, tentang haud, tentang telaga beliau. Lahu wa ashaddu bayadan minas salji. Sungguh telagaku itu lebih putih daripada putihnya salju. Wa ahla minal asali bil labani, dan lebih putih atau lebih manis daripada madu yang dicampur dengan susu. Wala aniyatuhu aktsaru min adadin nujumi, dan sungguh bejana-bejananya, tempat minumnya itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Ila akhirih, sampai akhir hadis. Wa fil Bukhari an Abdullah bin Amr qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam Sahih Bukhari hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masirata syahrin. Telagaku itu luasnya atau panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal labani, airnya lebih putih daripada susu. Wa rihuhu atyabu minal miski, dan wanginya lebih wangi daripada wangi misik, minyak misik. Wa kizanuhu, kizan jamak dari kuz. Kuz artinya gelas. Dan gelas-gelasnya kanujumis samai, sebanyak bintang-bintang di langit.
Man syariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abadan. Orang yang minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Wa rawahu Muslimun bilafzi. Dan dalam hadis riwayat Muslim dengan lafaz sebagai berikut. Nabi bersabda, haudi masirata syahrin. Telagaku panjangnya atau luasnya sejauh 1 bulan perjalanan. Wa zawayahu sawa'un. Zawaya jamak dari zawiyah. Zawiyah artinya pojok, artinya sudut. Sudut-sudutnya kata Nabi sama. Wa ma'hu abyadu minal wariqi ay al-fiddata. Dan airnya lebih putih daripada wariq. Wariq artinya fiddah, artinya perak. Airnya lebih putih daripada warna perak. Warihuhu atyabu minal miski. Dan wanginya lebih wangi daripada minyak misik. Wa kizanuhu kanujumis samai. Dan gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Faman syariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abadan. Orang yang minum dari telaga tersebut maka tidak akan haus lagi selama-lamanya. Wa fi riwayat Muslimin, dan dalam riwayat Muslim yang lain Nabi mengatakan, yashkhabu fihi mizabani minal jannati. Mengalir ke telaga Nabi 2 mizab. Mizab artinya kanal, aliran sungai kecil. 2 kanal sungai yang berasal dari surga. 2 sungai surga mengalir dan berakhir di telaga Nabi, di haud. Rawat Tirmidzi fi jami'ihi an Samurata radhiyallahu anhu. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Jami' At-Tirmidzi dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, wa inna likulli nabiyyin hawdan wa innakum yatabahuna ayyuhum aktsara waridan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Setiap nabi mereka punya telaga masing-masing. Dan sesungguhnya mereka yatabahun, mereka saling berbangga. Ayyuhum aktsara waridan. Berbangga seberapa banyak orang yang minum dari telaganya. Wa inni la arjullaha subhanahu an akuna aktsarahum waridan. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi nabi yang paling banyak umatnya yang minum dari telaganya. Falamma kana haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tawataratil ahaditsus sahihatu. Nah, ketika telaga Nabi ini telah didasari oleh hadis-hadis yang sahih yang sampai pada level mutawatir. Atiyahsulu bihal ilmu al-qat'iyyu bi thubutihi. Yang menghasilkan ilmu yang qat'i, ilmu yang tegas, yang lugas, bi thubutihi, tentang kebenarannya. Hadis-hadis tentang haud sangat banyak sekali. Saking banyaknya sampai mencapai level mutawatir, tawatarat tadi. Kalau sesuatu sudah sampai level mutawatir, maka menghasilkan informasi yang levelnya ilmu yang qat'i, ilmu yang jelas, ilmu yang pasti tentang thubutihi, tentang benar tidaknya, tentang kebenaran adanya. Mutadamminata sifatihi wa madatihi wa sifati man yariduhu wa sababu tardi wa zawdi anhu. Bahkan hadis-hadis tersebut mengandung atau menceritakan tentang ciri-ciri dari haud Nabi, dari telaga Nabi, dan madah dan benda-benda yang ada di sana, dan juga tentang sifat-sifat orang yang minum dari telaga tersebut, dan juga menceritakan tentang sebab at-tarad wa zawd,
sebab seseorang itu bisa terusir dan dijauhkan dari telaga Nabi. Ajma'a ala itsbatihi as-salafu. Para salafus saleh telah bersepakat tentang benarnya, tentang adanya telaga Nabi. Walam yunkirhu illa ta'ifatun minal mubtadi'ati. Dan tidak ada orang yang mengingkarinya, tidak ada orang mengingkari tentang adanya telaga Nabi kecuali segolongan orang dari mubtadi'ah, dari ahlul bid'ah. Walaysa ma'ahum hujjatun. Dan mereka tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil. Balil hujjatu alaihim. Justru dalil-dalil yang ada membantah keyakinan mereka. Waja'at jumlatul ahadithi bidzikril haudi qabla sirati. Dan terdapat beberapa hadis yang menyebutkan haud, menyebutkan telaga Nabi, itu adanya sebelum sirat, sebelum jembatan. Wa minha, di antara hadis tersebut, ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana qa'imun 'alal haudi." Ketika aku berdiri di atas telagaku, idza zumratun hatta araftuhum. Kemudian tiba-tiba datanglah sekelompok orang dan aku mengenalinya, kata Nabi. Kharaja rajulun min baini wa bainahum. Kemudian tiba-tiba datang satu orang laki-laki melewati antara aku dengan orang-orang tersebut. Faqala lahum halumma. Kemudian satu orang ini mengatakan kepada orang-orang tersebut, "Ayo ikut saya, ayo kemari." Faqultu ila aina. Maka Nabi bertanya kepada orang tersebut, "Mau kemana?" Faqala ilan nari wallahi. Maka kata orang tersebut, "Ke neraka demi Allah." Faqultu ma sya'nuhum. Maka Nabi bertanya, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian kok masuk neraka?" Qala, maka orang tadi menjawab, "Innahum irtaddu ala adbarihim fala arahum yakhlusu minhum illa mithla hamalun na'ami." Sesungguhnya mereka telah murtad sepeninggal engkau, wahai Rasulullah. Maka aku tidak melihat di antara mereka ada yang selamat illa mithla hamalun na'am. Illa mithla hamalin na'am. Kecuali semisal onta yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Onta yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Artinya tidak ada yang selamat dari hal itu kecuali sedikit. Maka di sini Nabi mengatakan, Nabi berada di sirat, kemudian Nabi melihat ada sekelompok orang yang dimasukkan ke neraka. Maka ini menunjukkan telaga tersebut sebelum sirat. Karena kata para ulama, kalau sudah melewati sirat, maka selanjutnya tinggal masuk surga. Ketika di sini ada orang-orang yang dimasukkan ke neraka, ini menunjukkan bahwasanya belum melewati sirat. Ya, kemudian wa fi ba'dihha annahu ba'da sirati. Dalam sebagian hadis disebutkan bahwasanya haud itu setelah sirat, setelah jembatan. Kama rawa Ibnu Jaririn bi sanadihi an Laqit bin Amirin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanadnya dari Laqit bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Tsumma yansarifu nabiyyukum wa yansarifu ala atharihi as-salihuna." Kemudian berjalanlah atau beranjaklah nabi kalian melewati sirat. Kemudian di belakang Nabi berjalanlah dan beranjaklah as-salihun, orang-orang saleh, fayaslukuna jisran minan nari, sehingga mereka melewati jisran, jembatan. Jisr ini nama lain dari sirat. Mereka melewati sirat, melewati jembatan minan nar, dari api.
fayata'u ahadukum jamratan fayaqulu his. Maka ketika salah seorang di antara kalian menginjak jamrah, menginjak segumpal api yang ada di sirat tersebut, maka Allah katakan his, rasakanlah. Yaqulu rabbuka azza wa jalla. Ini perkataan Rabbmu, Allah azza wa jalla. Au annahu, ya di sini nampaknya ada salah cetak, harusnya au annahu qala, ya bukan au annahu illa. Au annahu qala, atau Allah taala mengatakan fatattali'una ala haudi nabiyikum. Di atas jembatan mereka tattali'un, mereka melihat, mereka mengintip. Di ujung ada telaga dari nabi kalian. Ala azma'i wallahi nahilatin. Alaiha qattu. Yang mereka ini ketika melewati jembatan dan melihat telaga nabi di ujung, mereka ala azma'i nahilatin. Seperti orang yang sangat-sangat kehausan. Orang-orang yang paling haus. Ma ra'aituha. Dari yang pernah aku lihat, kata Nabi. Fali amari ilahika ma yabsutu ahadun minkum yadahu illa wuddi'a 'alaiha qadhun. Dan demi agama Rabbmu, demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian membuka tangannya kecuali akan diletakkan di tangannya tersebut qadhun, sebuah wadah, yutahhiruhu minat tirfi wal bauli wal adha, yang membersihkan dia dari tirf, dari kotoran, wal baul, dari air kencing, wal adha, dan dari segala macam gangguan. Diletakkan wadah berisi air dari haud tersebut, kemudian bisa membersihkan semuanya. Ya, maka di sini menunjukkan haud setelah jisr, setelah sirat, karena dilihat oleh orang-orang yang melewati sirat. Dan setelah itu mereka, setelah melewati sirat, mereka membersihkan diri dengan air tersebut dan meminumnya. Wala munafata bainal ahadithi wala ta'aruda wala tanaquda. Maka tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis tersebut, tidak ada ta'aruda, tidak ada pertentangan dan tidak ada kontradiksi. Fa inna ahaditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusaddiqu ba'daha ba'dhan. Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saling membenarkan satu sama lain. Wa wajhul jam'i anna al-hawdha fi arasatil qiyamati qabla as-sirati. Dan sisi pengkompromian atau cara mengkompromikan hadis-hadis tersebut, kita katakan bahwasanya haud telaga Nabi itu fi arasatil qiyamah, di antara peristiwa-peristiwa di hari kiamat, itu adanya qabla sirat, sebelum jembatan. Walakinnahum idza jawazu as-sirata wa qata'uhu badalahum al-hawdu min tilkal jihati. Namun ketika mereka sudah melewati sirat dan sudah selesai melewatinya, maka mereka badalahum al-hawdu, akan nampak bagi mereka telaga tersebut. Tetap terlihat bagi mereka telaga tersebut. Mintil kal jihati, dari sisi itu, dari sisi ujung jembatan. Fasyaribu minhu, maka mereka pun minum dari haud, minum dari telaga. Fa innal hawda tuluhu syahrun wa irduhu syahrun. Karena telaga Nabi itu panjangnya selama perjalanan 1 bulan dan lebarnya juga selama perjalanan 1 bulan. Sangat luas sekali. Wa idza kana bihadza tuli was-sa'ati, fama alladhi yuhilu imtidadahu ila ma wara al-jisri. Kalau memang telaga Nabi itu seperti itu panjangnya dan luasnya, ya panjangnya sebulan dan lebarnya sebulan, sangat luas sekali,
maka apa yang membuatnya mustahil sehingga dia bisa imtidad, bisa memanjang sampai ke ujung jembatan. Ya. Maka kata beliau, karena telaga Nabi itu sangat luas, maka tidak mustahil atau bukan hal yang tidak mungkin kalau atau jembatan telaga ini sampai pada ujung sirat, bisa didapati di ujung sirat juga karena saking luasnya. Fayariduhu al-mu'minuna qabla as-sirati liyudhhiba anhum atsha arasatil qiyamati. Maka orang-orang beriman sebelum melewati sirat, mereka minum dari telaga tersebut untuk menghilangkan kehausan karena melewati peristiwa-peristiwa di hari kiamat. Wa yaridunahu marratan ukhra ba'da mujawazatil jisri. Dan mereka juga meminum air dari telaga tersebut sekali lagi, yang kedua kali. Setelah melewati jisr, setelah melewati jembatan, liyudhiba anhum atshal wurudi 'alal jisri. Untuk menghilangkan rasa haus setelah melewati jembatan, melewati sirat. Fahadha fi hayyizil imkani wa wuqu'ihi. Wuqu'uhu mawqufun ala khabaris sadiqil masduqi sallallahu alaihi wasallam. Maka sisi jamak, sisi pengkompromian seperti ini fi hayyizil imkani masih dalam cakupan mungkin untuk terjadi, ya, masih mungkin untuk terjadi, dan terjadinya hal ini mauqufun ala khabaris sadiqil masduq, ini berdasarkan pada khabar yang dikabarkan oleh as-sadiqul masduq, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berbuat kebid'ahan dan juga orang-orang yang murtad dari agama Islam. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haudhi." Aku mendahului kalian di telagaku. La yurqi'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawiluhum ukhtuliju duni. Lalu ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka di haud, maka mereka pun ukhtuliju, mereka pun dijauhkan dariku. Fa'aqulu ay rabbi ashabi, maka aku mengatakan, Nabi mengatakan, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Yaqulu, maka Allah pun menjawab, la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Rasulullah, engkau tidak tahu ma ahdatsu, perbuatan bid'ah, perbuatan baru dalam agama. Engkau tidak tahu perbuatan baru dalam agama yang mereka lakukan ba'daka, sepeninggalmu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ya, sebagian ulama memaknai perkataan ma ahdatsu adalah kemurtadan, sebagaimana dalam hadis yang sudah tadi kita baca, innahum irtaddu ala adbarihim, sesungguhnya mereka murtad sepeninggal engkau wahai Rasulullah. Maka kita semua berharap menjadi orang-orang yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar bisa demikian hendaknya kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejati, yang menghidupkan tauhid, yang menegakkan tauhid dan mengikuti sunnah beliau, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejati, bukan orang yang melakukan kebid'ahan, bukan orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, apalagi berbuat kemurtadan. Dengan demikian, kalau seseorang bisa menjadi umat Nabi yang sejati, menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah Nabi SAW, mudah-mudahan
kita menjadi orang-orang yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.